Kok tegang? Kan udah. Jadi nih gimana nih ceritanya kok banyak orang-orang dari luar negeri ke Indonesia terus ke situs-situs arkeologi cuma buat meditasi. Apa sih yang dicari? Kan semuanya juga punya apa ya? Kebudayaan spiritual yang kuat, supranatural, kayak Afrika voodoo. Voodoo kan juga terkenal. Terus Indian gitu, terus India. Kenapa kadang banyak orang yang milih ke Indonesia, bahkan orang Tibet pun kadang ke Indonesia cuman pengen meditasi atau belajar apa tentang spiritual, kayak yang di Laos kan banyak tuh kejadian kayak gitu. Terus sebenarnya karena apa? Al mau kasih pendapat nggak? Mesti aja dulu. Apa ya, kalau dari pengalaman gitu, banyak kan aku kenal sama orang-orang yang di di spiritual. Orang bule itu datang ke sini karena banyak faktor toh, karena mereka tinggal di tempat maju, otomatis mereka kehilangan sesuatu dari dalam diri. Ya kayak kita lah, kita tinggal di kota misalnya, serba berkecukupan teknologi, kendaraan, tapi pasti ada satu titik dalam diri kita tuh kayak ngerasa kurang toh. Nyari ke tempat ibadah apapun gitu juga belum terbayar, akhirnya berpetualang. Kalau yang aku tahu kayak gitu dari pengalaman yang pernah aku dapetin. Soalnya mayoritas dari bule-bule itu apa ya, kayak mereka tuh susah buat membahasakan apa yang mereka cari. Nggak kayak kita, kalau kita di Nusantara mah gampang. Orang sakit gitu kan, belum tentu dibawa ke dokter, tapi dibawanya ke dukun misalnya atau kemana gitu. Kalau dari pengalamanku sih kayak gitu. Masalah sendiri gimana? Apa pernah dapat pengalaman lucu tentang hal itu gitu? Aku sendiri sampai sekarang masih bertanya-tanya, kenapa orang dari luar negeri datang ke Indonesia hanya untuk berdiam diri. Padahal di luar sana kan ada banyak suku-suku yang lebih maju dalam hal ritual. Suku Maya. Suku Maya tuh. Suku Maya kan, mereka nggak kalah dengan suku-suku yang suku-suku kita. Sebut saja kita suku apa, suku Dayak. Masalah ritual nggak kalah kan mereka. Terus peradaban maju, tapi mereka datang di sini apa? Apa ada kekuatan the big power yang dapat menenangkan mereka, mengisi kekosongan. Ada tuh. Mengisi kekosongan. Aku sampai sekarang masih bertanya-tanya. Ya jawaban sederhana, di Indonesia kita tidur aja, buka jendela, udah kebayang ada apa, pocong, ada kunti, ada wewe gombel. Tapi ketika kita tidur di luar negeri, hal-hal itu hilang. Why? Iya. Indonesia, orang luar negeri datang di Indonesia. Ada apa? Iya. Ada kekuatan apa yang memanggil? Aku pribadi juga berapa kali punya pengalaman kayak gitu juga sih. Kadang aku suka install aplikasi nggak jelas untuk cuma chat dengan orang luar. Aku kadang bertanya tentang hal-hal mistis ya, berkaitan dengan luar negeri gitu, karena penasaran gitu. Ada apa? Ada juga kenalanku yang dari Amerika Latin. Dia juga percaya dan dia sempat diganggu juga. Aku semenjak itu, berarti emang ada eksistensi mereka di sana gitu. Terus salah satu lagi itu juga ketika ada acara, aku sempat kenalan sama praktisi meditasi. Karena aku penasaran meditasi rasanya kayak gimana, aku ikutlah di situ gitu. Dan dia bilang gitu, dia menemukan sebuah ketenangan. Padahal dia itu orang Prancis kalau nggak salah. Dan di situ dia menemukan apa ya? Hal kosong yang mengisi kekosongannya dia gitu. Negara di mana sains lebih berpengaruh. Iya. Mereka malah pengen ke Indonesia
ya mungkin kalau misal bisa dibilang lebih agak jauh ketimbang negara asalnya mereka gitu. Dan dia mendapatkan ketenangan batin gitu loh. Aku juga nggak ngerti sih itu. Padahal kita di sini sendiri bingung juga gitu. Kita juga masih tenang dengan kondisi kita gitu, nggak perlu melakukan apapun tapi ada yang tetap diisi gitu oleh diri kita pribadi. Ya, ketika aku dulu masih kuliah sering masuk hutan, jadi awal pemikiran aku kayak gini, aku mau coba merasakan dulu gimana ketika aku masuk hutan. Aku selalu memperhatikan sekitar, kali aja ada yang muncul, ada apa, selalu. Tapi kemunculan itu tidak ada, hanya perasaan. Lucunya teman aku yang lihat, nggak tahu, padahal aku yang mengharapkan untuk melihat itu, untuk merasakan. Mungkin ini ketika orang barat masuk di hutan melihat situs-situs, ya notabene kan situs arkeologi apalagi bersejarah itu hutan. Dunia mistis, ya kita masuk di rumah, masuk di tempat mereka kan. Iya. Kita masuk tempat mereka. Ketika orang barat datang di candi, orang luar negeri lah datang ke candi, mereka menurut aku, yang ya berdasarkan yang aku coba di situs Gunung Ukir ya mas, mencoba kekuatan itu, ya kalian sama, mereka mau mengambil kekuatan alam, mau merasakan. Kalau Ya, menurut aku sepintas. aku juga kemarin kunjungan ke beberapa kalinya itu, pas ketemu juru kuncinya, dia juga bilang bahwa ketika orang yang bisa ngerasakan masuk di situs itu katanya udah berubah kayak kayangan. Ya ini kan yang bagi merasakannya, bagi yang nggak ngerasakannya bisa aja. Maksudnya ya itu cuma bangunan, cuma tinggalan yang kita sendiri datang ke sana cuma untuk mengingat apa ya, sejarah nenek moyang yang maju gitu. Gimana menurut saudara lagi? Sama aja sih. Tapi kalau dari aku sendiri tuh lucunya gini loh, kalau lihat orang-orang bule gitu kan datang ke situs gitu, pasti mereka udah cari basicnya dulu sih, basic spiritualnya. Misalnya ke India, ada satu pengalaman dulu, aku kenal sama salah satu orang bule tinggal di Jogja. Dia seorang programmer nih dari Irlandia, punya anak, punya istri. Terus habis itu dia hidup di India lama. Pulang dari India, dia cerai sama istrinya karena istrinya ada affair lah sama temannya. Dia stres, balik lagi ke India. Terus dia menempuh jalan jadi sadhu. Sadhu itu kayak ini, pertapa. Datang ke suatu tempat India. bertapa ya. Nah, terus sama sadhu itu disuruh jalan 1000 kilo sampai dapat jawaban. Dia udah jalan 1000 kilometer sampai Nepal, nggak nemu apa-apa. Ya. Terus di sana ketemu biksu dari Tibet. Biksu Tibet itu cuma bilang, coba aja ke Indonesia gitu. Terus cari daerah bernama Lawu. Dia datang ke Lawu, nggak tahu ke tempat siapa. Aku merinding ya. Terus tahu-tahu ini dia Sebut Lawu. Tahu-tahu bilang ke orang-orang desa itu kan kayak gini, aku cuma pengen tahu sesuatu di tempat ini, kok ada feel yang berbeda, kayak feels like home. Jadi kayak, oh ini kok kayak rumah, Ya. ini kok suasananya nyaman. Nah, spiritual tuh biasanya kebangun gara-gara suasana sih, suasana hati. Kalau udah dapet nyaman, dapet tenang, tentram, otomatis nanti dia secara secara otomatis badannya itu dia bakal lebih ngerasain faktor alam misalnya, atau misalnya lagi yang lebih spesifik ke insting. Jadi kayak manusia kan punya banyak indera kan, ada indera perasa, pengecap dan segala macamnya. Dan ada beberapa yang belum terungkap kan. Dan itu yang perlu pengendalian. lebih tajam jadinya. Kalau yang aku dapat cerita itu,
Terus pas kutanya gimana cara dia hidup di sini dengan segala keterbatasannya dia, ya dia ternyata tetap kerja, dia tetap jadi programmer, tapi dia juga apa ya, memposisikan diri sebagai seorang spiritual tuh di saat dia off. Jadi dia kalau off main ke hutan, main ke gunung, ya nggak ngapa-ngapain, kayak kita biasa naik gunung, Doing nothing ya. doing nothing, ya seneng, purely seneng aja naik gunung. Terus lama-kelamaan dia kenal sama salah satu guru spiritual lah dari Hindu. Terus belajar banyak tentang mantra, tentang ritual dan segala macamnya di kaki Gunung Lawu itu. Terus habis itu betah dia, nggak mau balik lagi ke negaranya, naturalisasi jadi orang Indonesia, dan sekarang dia ya udah tinggal di pegunungan, bercocok tanam gitu. Cuma yang kutekankan di situ tuh karena sisi spiritualnya dia unik. Uniknya dia udah menjelajah ke India, ke Nepal, sampai Tibet pun dia nggak menemukan hal yang dia cari, tapi di Indonesia dia nemu. Kalau kata orang Jawa zaman dulu sih, ya karena Jawa kan tempatnya para dewa gitu kan, terus banyak energi-energi leluhur yang memang ikhlas gitu loh, karena ikhlas, karena memang mereka benar-benar cuma pengen hidup berdampingan dengan alam, ya makanya lebih apa ya, lebih ini, It's like home gitu ya. iya lebih kayak rumah sendiri, nggak jadi inilah, nggak jadi kayak kita main ke rumah orang terus sungkan gitu, enggak. Dia semua orang yang datang ke sini tuh udah merasa kayak, oh ini rumahku gitu, nyaman, bikin tenang, tentram. Tapi itu sendiri ada kaitannya dengan reinkarnasi nggak sih? Untuk urusan spiritual, ketika Nepal itu kan juga, Tibet itu kan dianggap suci dan sakral bagi umat Hindu, khususnya India gitu kan, atau seluruh dunia. Sama Buddhis juga kan juga di di Tibet juga itu kan lebih kuat. Panduannya si Hitler sebelum perang kan dia riset dulu ke Tibet. Pertanyaannya kenapa harus Tibet? Benar. Tapi itu juga apakah emang ada kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sebelum, atau emang itu pure dari hati gitu? Ya. Oh, kalau itu aku pernah baca tuh satu buku, namanya buku Otse. Jadi di cerita Otse itu dia menceritakan seorang Dalai Lama yang berusia udah lanjut tapi punya 2 murid, cowok cewek dari Spanyol. Terus ketika 2 muridnya ini dipesan sama Dalai Lama sebelum meninggal, ditanya, kalian berdua mau apa dari saya sebelum saya meninggal gitu. Terus 2 muridnya cuma bilang kayak gini, ya kami cuma pengen terus bersama dengan Anda gitu. Si Dalai Lama Otse-nya cuma senyum, terus gak lama kemudian beliau meninggal. Tapi lucunya ketika beliau meninggal dan kedua pasangan ini kembali ke negara asalnya di Spanyol, gak lama hamil yang perempuan. Ternyata setelah hamil dan melahirkan, ini kok bayi ini lucu gitu loh, mirip sama gurunya mereka, si Dalai Lama itu. Kemudian untuk memastikannya, mereka bawa lagi ke Tibet, dipertemukan dengan para biksu-biksu di Tibet. Terus para biksu di Tibet itu memberikan si bayi ini mainannya kesukaan Dalai Lama sebelumnya, Dalai Lama Otse itu dikasih. Terus dia milih nih satu mainan yang itu ternyata adalah mainan kesukaan sama si Dalai Lama. Dan apa ya, dari cerita itu menurutku gini, ya reinkarnasi bisa dibilang ada keterkaitannya juga, nggak terbatas untuk orang di Nusantara atau di Asia ya. Legenda itu kan Asia paling banyak tuh, tapi ternyata di luar negeri juga ada gitu. Banyak lah di Google itu kan kasus-kasus kayak ini nih, ada satu tokoh nih ternyata mirip sama tokoh lain gitu. Dari tanggal lahirnya sama, terus bentuk fisiknya juga sama gitu kan. Kayak ada pemain bola itu Mesut Ozil tuh mirip Ferrari. Si Ferrari kan, terus si Jennifer banyak lah gitu. Iya, banyak lah tokoh-tokoh yang mirip, nggak cuma dari tanggal lahir dan segala macam. Bahkan ada beberapa cerita tentang reinkarnasi kan. Kalau kayak di India yang paling yang pernah viral santer tuh, dia seorang anak yang membunuh ya kalau nggak salah.
Terus pas dia meninggal, dia lahir lagi. Ketika dia dewasa pengen mencari orang tuanya. Ketika dia nyari kan dia menunjukkan bekas luka di kehidupan yang sebelumnya gitu loh. Ini termasuk yang agak pendek, reinkarnasi pendek gitu. Kalau secara saintis pernah tuh ada 2 peneliti Prancis. Yang satu pergi ke Spanyol, satu stay di Prancis. Mereka diem-dieman selama 1 tahun, nggak komunikasi, tapi mereka cuma komunikasi lewat telepati. Ibaratnya ini kaitannya bukan ke reinkarnasinya sih, tapi ke kemampuan spiritual kayak telepati. Dan mereka selama 1 tahun itu saling berkomunikasi lewat pikiran. Dan ternyata setelah keluar hasilnya, dari sekian banyak apa yang mereka tulis di kertas masing-masing, itu banyak kesamaannya. Ya 50% adalah kesamaan. Saya kayak nanya, bro apa kabar gitu. Terus yang di sana jawab, aku baik-baik aja loh, gimana kabarmu di Spanyol. Nah kayak gitu, itu pernah ada. Kalau yang paling gampangnya lagi, persilangan. Kalau di biologi, bunga merah sama bunga putih dikawinkan silang. Pada perkawinan silang yang kesekian pasti akan ketemu lagi bunga merah dan putih lagi. Jadi kayak kembali ke asalnya. Ya itu secara biologi aja gitu loh. Cuma kalau secara harafiah ya reinkarnasi tetap misteri lah. Susah kalau dibedah kan. Soalnya reinkarnasi sendiri kan itu berkaitan dengan rasa, bukan dengan logika, dan nggak bisa diserta-mertakan dengan hal-hal yang berbau realistis. Nggak bisa. Soalnya kayak ketika orang reinkarnasi, mereka kan bakal lupa, walaupun ingat pasti orang bakal bertanya dan menganggap itu gila. Kecuali emang ada pembuktian dari pihak keluarga atau pihak orang yang berkaitan dengan dia, pasti bakal langsung mengenali kan. Kayak misalnya yang nyari keluarga, ya kalau orang normal biasa pasti dibilang gila. Iyalah. Kenapa? Ini anak udah mati lama. Kok ada anak baru dari keluarga berbeda, tidak memiliki hubungan darah, bertanya. Ya. Tapi dia juga bisa tahu rahasia detail, ya, bekas luka atau ingatannya kan. Ya. Ya itu sejalan sih. Aku pernah dikasih tahu sama salah seorang pamong budaya lah di Lawu. Itu beliau cuma bilang, biasanya kalau reinkarnasi itu ada 3 hal yang paling mendasar. Pertama watak, yang kedua sifat, yang ketiga ingatan. Nah dari 3 hal ini itu emang nggak bisa dibilang 100%, tapi mewakili. Ya taruhlah 50-60% itu pasti mewakili. Karena kalau ngomongin watak, sifat, sama ingatan, itu kan memang pembawaan ya. Kalau physically kan pasti berbeda-beda gitu. Yang paling gampang lagi ketika seseorang mengalami fase itu, secara otomatis ketika dia pergi ke satu tempat, dia bakal mengetahui tempat itu tanpa dia mencari tahunya. Nah itu udah sering tuh kalau di kita sendiri kan, di kebudayaan gitu kan. Apalagi yang tiba-tiba ke bisa melihat foto A, dia udah tahu, ini pasti ada bangunan di sini. Terus kondisinya dulu tuh kayak gini loh, bukan kayak sekarang. Terus dulu tuh ada bekas ini, bekas itu gitu kan. Itu kan juga termasuk memori nggak sih? Ya memori, ingatan. Iya. Sama ketika aku naik gunung. Kayak gimana tuh? Ketika aku naik gunung, aku ketika sampai puncak, kayak apa ya, mencari sesuatu, tapi aku tidak temui. Nyari apaan? Di gunung. Keris? Enggak, bukan keris. Setiap aku naik gunung, udah 2 gunung, aku sampai ke puncak, kayak ada yang harus aku temui tapi nggak ketemu. Oke. Kenapa aku ke gunung? Kenapa? Itu juga yang ku pengenin juga sih. Gitu. Ketika apa ya, aku mau pertama kali naik gunung pun, alasanku utama untuk naik itu pertama aku pengen merasakan sensasi apa yang orang-orang dapatkan ketika di gunung gitu. Ini bukan terkait dengan pendaki yang suka upload ya atau apapun gitu. Ini mungkin lebih ke pure apa yang dirasakan gitu loh. Saya kan tiap niat orang naik gunung juga beda-beda nih gitu. Malah pengen tahu aja sensasi apa yang didapatkan. Setelah aku dapat, ternyata emang lebih ke personal gitu loh. Ya, awalnya
Aku ketika naik gunung gitu, seperti ketika orang reinkarnasi kembali datang ke dunia selanjutnya, dia pasti mencari sesuatu. Iya. Ya, aku ketika naik gunung awalnya merasakan mencoba mencari seperti yang Mas pinginkan. Gimana sih rasanya orang naik gunung? Ternyata setelah aku berkontemplasi, ternyata bukan itu. Ketika aku naik gunung, aku kayak mencari sesuatu yang aku nggak tahu. Aku merasakan benar-benar di puncak Lawu, di Sumbing. Itu kayak apa? Iya, benar. Seperti orang reinkarnasi. Mencari sesuatu. Apakah menuntaskan masalah yang lalu, melanjutkan visi misi di kehidupan sebelumnya, Iya tuh. Kalau cerita yang atau kayak gimana? gitu tuh banyak tuh. Ya, aku merasakan gitu soalnya ketika naik gunung. Atau kalau bahasanya di Jawa kan kayak napak tilas. Ya, Jadi kayak istilahnya kalau di kehidupan sebelumnya kau pernah melewati satu tempat atau mengunjungi satu tempat dan kau punya memori di situ, ya, maka ketika kau lahir kembali, kau akan mengulanginya karena apa ya kayak iya, aku pengen nostalgia. Ya. Nah, kayak nostalgia simpelnya bahasanya. gitu. Simpelnya Tapi nostalgia. kayak nggak bisa dijelaskan dengan sains. Mungkin hal-hal ini yang membuat kenapa kembali lagi kita kepada tema awal. Kenapa orang Barat, orang luar negeri datang ke Indonesia? Iya. Padahal secara sains, secara akademis ini tidak bisa dijelaskan. Susah. Menentang kita sebagai akademisi. Di satu sisi kaki kiri kita di dunia sains, kaki kanan kita satu sisi di dunia spiritual. Itu kita nggak bisa pungkiri. Iya. Itu kalau di ilmu psikologi ada kajian namanya past life regression tuh. Iya. Aku pernah baca di salah satu buku past life regression itu bilang kayak gini. Ada pasien dari si penulis bukunya, aku lupa nama penulis bukunya. Dia cuma bilang kalau pasiennya ini tuh takut sama air. Tapi dia dari kecil sampai dia umur yang cukup dewasa, waktu aku baca di bukunya itu sekitar usia 20-30an tuh, dia nggak pernah bermasalah dengan air gitu loh. Maksudnya nggak ada trauma di kehidupannya dia sekarang, nggak ada trauma sama air. Cuma dia tetap takut air. Kalau kayak kita misalnya lihat nih, misalnya kita dari kecil pernah tenggelam entah di pinggir pantai atau di kolam kan, itu ke bawah sampai gede kan, trauma kan, ada alasan kan? ada alasannya. Tapi ini nggak ada. Terus setelah dicoba pakai metode past life regression, ternyata diketemukan bahwa ada satu cerita di mana waktu itu dia pernah hidup di satu masa, katanya sih Atlantis gitu kan. Terus ketika di kehidupannya dia di Atlantis itu, dia sebagai seorang penjaga kristal gitu. Jadi ketika ada kejadian yang menghancur leburkan Atlantis itu, dia stay, tetap jagain kristal sampai mati gitu. Dan ternyata dia tenggelam bersama dengan kristalnya itu. Nah, ingatannya itu tuh mempengaruhi kehidupan dia yang sekarang gitu loh. Jadi trauma sama air. Jadi dia sebagai itu ya, penanggung jawab. Ya, kayak gitulah, penanggung jawab gitu. Aku lupa itu nama bukunya, bagus tuh bukunya. Past life regression itu. Iya, itu juga pernah di acara TV ya. Ya, dia diundang. Ketika itu emang apa ya? Mungkin temanya lebih ke hipnoterapi ya. Ya, hipnoterapi juga. Tapi yang diundang itu pakar past life regression. Ada salah satu kru, dia tuh takut sama ruang sempit dan laba-laba. Terus ditelusur kenapa dia takut ruang sempit. Itu kan yang pertama, fobia pertamanya. Fobia pertama. Ditelusur, ternyata dia pernah kekunci di toilet atau enggak, dia pokoknya pernah kekunci di ruang sempit gitu loh. Dan itu mempengaruhi dia. Itu udah kelar gitu kan. Nah, terus ditanya lagi, apa kamu punya fobia? Ada gitu. Apa? Laba-laba. Kok bisa kamu takut laba-laba? Nggak tahu. Tapi punya apa ya, kayak peristiwa mengenai laba-laba? Nggak ada. Kan itu sebuah hal yang sama kasusnya. Terus dicoba, ditelusur, ternyata dia pernah hidup di era-era mungkin Middle Age.
tapi yang dia di orang Prancis atau orang mana, pokoknya itu daerah-daerah Eropa, gak tau bagian mana tepatnya. Dia pernah tidur di bawah pohon, jadi ketika tidur ada satu laba-laba yang turun di mukanya, dan itu membuat ketakutan berlebih gitu loh. Oh, Nah akibat itu dia menjadi trauma, dan sampai di kehidupan yang sekarang pun menjadi fobia berlanjut gitu. iya sih, kalau di science ya cuma bisanya sampai sebatas itu doang soalnya. Kalau dikaji lebih jauh kita nggak nemu alasan pasti. Iya. Alasan pastinya apa ya, kalau kembali ke topik awal kayak kenapa bule-bule itu lebih suka ke sini, banyak sebenarnya cerita-cerita kayak gitu. Kayak zaman aku dulu kuliah pernah nemenin salah satu profesor arkeologi dari Meksiko gitu kan. Beliau penelitian di sini di kaki Gunung Lawu, kaki Gunung Dieng, sekitaran Jawa Tengah gitu kan. Beliau motivasinya meneliti tentang air. Kan maksudnya air itu adalah bentuk ritual paling dasar Ya. dari seluruh kebudayaan yang ada di dunia Iya. gitu kan. Ketika beliau meneliti tentang air itu, beliau kan punya satu guru spiritual lah, voodoo-nya Meksiko gitu. Terus si dukun voodoo ini minta agar si profesor ini ngambilin tanah dari kaki Gunung Lawu gitu loh. Terus pas aku tanya kenapa harus tanah dari kaki Gunung Lawu gitu, ya karena di situ energinya bagus gitu. Padahal si dukun voodoo ini nggak pernah ke Lawu dan nggak tahu Lawu itu posisinya di mana. Cuma ketika si profesor ini lagi penelitian di Indonesia, di Jawa khususnya, ya itu yang dicari. Tahu-tahu dia kayak dapat wangsit gitu kalau bahasanya orang sini kan, dapat wangsit, suruh ngambil tanah dari kaki Gunung Lawu. Katanya energi spiritualnya tinggi. Ya kalau itu kan emang susah ya untuk dimasukin ke ranah logik atau science gitu. Tapi dari situ mungkin kita bisa banyak belajar lah. Banyak orang-orang luar negeri itu ke datang ke Nusantara itu cuma hanya karena penasaran. Kadang ya kita bisa lihat bule-bule di Bali lah gitu. Mereka bisa aja kan belajar yoga itu di India gitu kan, atau di mana yang emang negara asalnya tempat yoga berkembang dan tumbuh gitu kan. Tapi kenapa ke Bali gitu? Iya. Di Bali mereka senang, bahkan mereka sampai belajar mantra dan ritual segala macam. Atau kalau bule-bule yang main ke Jawa kan, mereka belajar gamelan, terus wayang, jadi apa? Dalang wayang gitu kan. Itu kan juga bukan proses yang sederhana toh. Iya. Jadi dalang butuh ritual, butuh puasa, butuh macam-macam gitu kan, dan mereka mau mengikuti itu padahal itu bukan budayanya mereka gitu loh. Jadi agak-agak unik sih, sesuatu yang susah dinalar. Atau mungkin bisa aja mereka tuh sebenarnya cuma lahirnya di luar negeri tapi dulunya pernah tinggal di sini. Nah, Iya. Apalagi kan semacam nostalgia aja. apalagi kan kita juga ada masih punya kaitan dengan bangsa Eropa toh, terutama ketika era-era kolonialisme di Indonesia gitu. Ini menarik sih sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata mungkin bukan sains ya gitu kan mikir aja mereka rela meninggalkan duniawi mereka cuma untuk mencari hal yang nggak pasti. Iya. Kayak spiritual, emang orang pasti dengan hal itu gitu. Bisa aja dia cuman datang ke sini dia udah puas gitu kan. Tapi dia juga nggak tahu apa yang dia cari, tapi dia pengen cari sesuatu kan. Apalagi di kita juga karena masih kuat kan ritus terus ritual. Ya sesuatu yang menarik aja kalau misalnya kayak ya kalau buat kita tuh ya emang budaya sendiri ya. Iya. Berkecimpung di dunia arkeologi dan budaya ya pasti dekat lah dengan hal seperti itu. Sesimpel kalau kita mau penggalian, gimana caranya kita menentukan ini satu lokasi, terus kita bisa ngomong ini nih di titik A ini ada candi nih. Kita kayak udah kayak dukun. Iya. Sama aja kita kayak dukun candi. Iya. Sementara orang barat menurunkan dengan segala teknologinya. Iya, segala bentuk teknologi yang mereka punya pasti dipakai kan buat menentukan, entah itu buat komposisi tanah lah dan macam-macamnya, pakai drone, pakai apa wes. Memang sedangkan kita di sini cuma kenapa alasanmu milih tempat ini?
Dan kenapa kamu yakin di sini ada candi?